Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubaraka alladzi an'amana ni'aman la ahada yuhsaiha wa arsyadana ilal khairati wal hasanati bil huda wa yaghfiru lana min kulli dzunubi wal khataya. Tsumma nusalli wa nusallimu salatan wa salama ala afdhalil ibadi khuluqan wa ihsana Muhammadin Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Ikhwati fillah rahimakumullah. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan segala kenikmatan yang telah diberikan, kita masih bisa melaksanakan ibadah, khususnya puasa di bulan Ramadan ini dengan lancar dan tanpa ada halangan. Salawat beserta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah datang dengan cahaya hidayah untuk mengeluarkan umatnya dari kegelapan jahiliyah. Ikhwati fillah rahimakumullah, saudaraku sekalian. 25 hari Ramadan telah berlalu dan sekarang kita ada pada hari ke-26. Keadaan antara muslim yang satu dengan lainnya berbeda satu sama lain. Ada yang telah melaksanakan ibadah dengan maksimal, dan ada yang mungkin masih belum maksimal. Dan perlu kita ketahui bahwa keadaan hubungan seorang hamba dengan Tuhannya ada 4 keadaan. Keadaan yang pertama, an yantaqilal abdu minat ta'ah ilal ma'siyah. Seorang hamba berpindah dari sebuah ketaatan menuju kemaksiatan. Tentunya ini tidak baik. Keadaan yang pertama ini tidak kita inginkan, karena akhirannya keburukan. Diawali dengan ketaatan, namun diakhiri dengan kemaksiatan. Sedangkan amalan itu ditentukan pada akhirnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada akhirannya. Kemudian keadaan yang kedua adalah an yantaqilal abdu minal ma'siyah ila ta'ah. Berpindahnya seorang hamba dari sebuah kemaksiatan menuju sebuah ketaatan. Dan ini adalah sebuah kebaikan. Karena yang tadinya seorang hamba melakukan keburukan, namun hamba tersebut mengakhirinya dengan sebuah ketaatan. Kemudian keadaan yang ketiga adalah an yantaqilal abdu minal ma'siyah ilal ma'siyah. Berpindahnya seorang hamba dari sebuah kemaksiatan menuju kemaksiatan yang lain. Misalkan paginya berbuat maksiat, kemudian siangnya berbuat maksiat, sorenya berbuat maksiat, malamnya berbuat maksiat, harinya penuh dengan kemaksiatan. Dan inilah keadaan yang paling buruk, keadaan hubungan antara hamba dengan Allah yang paling buruk. Dan pastinya kita tidak menginginkan keadaan ini. Kemudian keadaan yang keempat adalah an yantaqilal abdu minat ta'ah ila ta'ah. Berpindahnya seorang hamba dari sebuah ketaatan menuju ketaatan yang lainnya. Pagi melakukan ibadah, siang melakukan ibadah, sore melakukan ibadah, dan pada malam hari mengakhirinya dengan melakukan ibadah juga. Ikhwati fillah rahimakumullah, saudaraku sekalian. Di dalam Islam kita diperintahkan untuk selalu memperbaiki diri. Dalam ayat Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Dan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menggunakan waktu-waktu yang tersisa dengan sebaik mungkin. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ahsana fima baqiya ghufira lahu ma madha. Barang siapa melakukan amal kebaikan, memperbaiki amalan-amalan yang telah berlalu pada waktu-waktu yang telah tersisa, maka dia akan diampuni segala kesalahan yang telah berlalu. Wa man asaa fima baqiya ukhidha bima madha wa ma baqiya. Dan barang siapa melakukan amal keburukan pada waktu-waktu yang tersisa, maka dia akan dihukum
dengan apa yang telah berlalu dan apa yang tersisa. Maka marilah kita gunakan kesempatan khususnya pada bulan Ramadan ini yang tersisa, kita gunakan dengan sebaik mungkin. Kita maksimalkan ibadah karena tidak ada yang bisa menentukan apakah kita akan bertemu Ramadan tahun depan atau tidak. Dan pada akhirnya saya akan akhiri dengan mengajak teman-teman sekalian untuk senantiasa meminta bimbingan kepada Allah pada zaman yang penuh fitnah dan ujian ini, dengan senantiasa membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati ini di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub, dan wahai Allah yang mengarahkan hati, sarrif qulubana ila ta'atik. Arahkanlah hati kami menuju ketaatan. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kebenaran, maka itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada kesalahan, maka itu murni dari saya pribadi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.